Pernahkah kamu merasa konsentrasi makin lemah, kreativitas makin tumpul, dan ide-ide di kepala seperti lumpur yang mengendap di dasar kolam? Apa jadinya kalau aku bilang itu bukan cuma perasaan? Itu adalah rencana besar yang mungkin bukan dari manusia. Hari ini, kita akan membahas teori handphone yang akan menghisap kecerdasan kalian. Selamat sehat untuk kita semua di sini. Channel ini dibuat untuk kalian yang ingin mengetahui teori konspirasi pada sesuatu hal yang sering berkeliaran di otak kalian. Gua Dav, let's the story. Zombie digital, fakta atau fiksi? Fenomena zombie digital bukan cuma sekedar istilah clickbait. Ini adalah deskripsi nyata terhadap perubahan perilaku jutaan orang setiap hari. Mereka berjalan sambil menatap layar, tertawa pada video 15 detik yang bahkan tak mereka ingat 5 menit kemudian. Mereka makan sambil scroll, bahkan ke kamar mandi pun selalu memegang handphone. Penelitian dari Microsoft menyebutkan bahwa rentang perhatian manusia saat ini hanya 8 detik, lebih pendek dari ikan mas. Kita hidup di zaman ketika semua informasi tidak ada yang masuk ke ingatan jangka panjang. Semua hanya sebatas permukaan, dan dalam permukaan yang dangkal itu, tak ada ruang untuk berpikir dalam. Di masa lalu, orang membaca buku, merenung, menulis jurnal, berdiskusi. Dan hari ini, mereka memilih video lucu orang jatuh dari sepeda diselingi iklan minuman yang berada di pasaran. Dan inilah yang paling berbahaya, kita tidak sadar sedang berubah. Kita berpikir kita tetap cerdas, padahal otak kita perlahan berubah menjadi jeli yang lengket oleh dopamin dan algoritma. Kode otak dan algoritma. Otak kita punya sistem reward yang kuat. Saat kita menyelesaikan tugas, otak memberi dopamin, hormon kebahagiaan. Itu sistem alami yang membantu manusia bertahan jutaan tahun. Namun, di era digital, algoritma mengambil alih sistem ini. HP-mu tahu kapan kamu bosan, HP-mu tahu jam berapa kamu kesepian, HP-mu tahu jenis humor yang membuat kamu tertawa, dan terus memberikannya sampai kamu tenggelam. Dan setiap kali kamu mendapatkan hiburan instan, kamu tidak perlu usaha, tidak perlu mikir, tidak perlu belajar, tinggal geser jempol dan kamu dapat dosis kebahagiaan kecil, berulang setiap menit. Tapi, setiap kali kamu menekan dopamin instan ini, kapasitas otakmu untuk berpikir jangka panjang, menganalisis, bahkan membayangkan, menyusut. Kamu tidak belajar menyelesaikan masalah, kamu hanya belajar melarikan diri. Inilah awal kehancuran kolektif umat manusia. Ketika seluruh generasi lebih pintar menyusun story Instagram daripada menyusun argumen logis. Konspirasi alien, otak manusia adalah target. Sekarang, kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, lebih gelap, lebih mengganggu. Sebuah teori yang berkembang di forum-forum konspirasi menyebutkan, smartphone bukan ciptaan manusia, atau setidaknya, desain awalnya bukan. Mereka percaya di balik industri teknologi raksasa, tersembunyi inspirasi dari luar angkasa. Makhluk cerdas yang tidak ingin menyerang manusia dengan senjata, melainkan dengan sesuatu yang lebih halus, yaitu kemalasan berpikir. Mereka tahu selama manusia masih berpikir kritis, mereka sulit dikendalikan. Maka dibuatlah perangkat yang menjanjikan hiburan tak terbatas, komunikasi global, dan kenyamanan instan. Tapi, di balik layar, handphone itu bekerja seperti vampir dopamin. Ia tidak menyedot darahmu, ia hanya menyedot kekuatan mentalmu. Bukan tanpa alasan, simbol Apple adalah apel tergigit, seperti simbol pengetahuan yang tercuri dari manusia. Kebetulan, atau simbol bahwa manusia sudah memakan buah terlarang dan sekarang harus membayar harganya. Eksperimen frekuensi 5G. Teori konspirasi lainnya datang dari hubungan antara jaringan seluler dan aktivitas otak. Menurut teori ini, gelombang 5G tidak hanya membawa data, tapi juga membawa frekuensi penghancur kesadaran. Mereka percaya sejak 2020, beberapa negara sudah menguji transmisi gelombang tertentu lewat tower 5G, yang secara perlahan mengganggu gelombang otak alfa dan beta. Artinya, fokus jadi sulit, emosi jadi tidak stabil, tidur jadi terganggu, dan yang paling parah, manusia jadi mudah dikendalikan.
Beberapa whistleblower mengklaim bahwa tower 5G bisa dimodifikasi untuk memancarkan frekuensi hipnotis massal. Logikanya sederhana, jika kamu ingin mengontrol manusia, jangan buat mereka takut, tapi buat mereka sibuk dengan hal-hal tidak penting, dan handphone adalah senjata itu. Portal energi halus. Kalau kamu pikir semua ini masih wajar, tunggu sampai masuk ke bab ini. Beberapa praktisi energi dan spiritual percaya bahwa handphone bukan cuma alat fisik, tapi juga portal energi. Setiap kali kamu membuka handphone, kamu membuka pintu ke vibrasi rendah. Gosip, kekerasan, pornografi, kemarahan, kecemburuan, dan perbandingan sosial. Vibrasi ini masuk melalui mata, telinga, dan memengaruhi aura tubuh. Lambat laun, energi vitalmu menurun. Kamu jadi cepat lelah, cepat emosi, cepat gelisah, dan ketika tubuh lemah, pikiran pun ikut lemah. Handphone menjadi cermin gelap yang tidak hanya menampilkan dunia, tapi juga menyerap energimu untuk diberikan ke entitas lain, entitas yang mungkin tidak berasal dari dimensi ini. Dampak pada Gen Z. Generasi yang lahir setelah tahun 2000 adalah generasi pertama yang sejak kecil sudah mengenal layar, dan dampaknya lebih parah dari yang kita kira. Anak usia 4 tahun sudah bisa main YouTube, tapi tidak bisa fokus 5 menit tanpa layar. Anak usia 10 tahun tahu tren TokTok terbaru, tapi tidak tahu cara membaca peta atau arah mata angin. Remaja lebih suka menonton 10 video pendek daripada membaca satu artikel panjang, padahal kemampuan membaca panjang adalah dasar dari pemikiran mendalam. Apa jadinya dunia ketika seluruh generasi kehilangan kemampuan berpikir panjang? Jawabannya sederhana, mereka mudah diatur, mereka tidak memberontak, dan mereka hanya mengikuti arus. Dan saat itulah mereka bukan lagi manusia bebas, mereka sudah jadi produk-produk dari sistem yang dibuat untuk menjual perhatian. Solusi atau kiamat? Sekarang pertanyaannya, masih bisakah kita keluar? Masih bisakah kita memulihkan otak yang sudah terhisap dopamin? Dan masih bisakah kita mengembalikan kekuatan berpikir mendalam? Jawabannya bisa, tapi tidak mudah. Langkah pertama, detox digital. Ambil waktu tanpa HP, minimal 1 hari dalam seminggu. Biarkan otakmu bernapas. Dan langkah kedua, latih fokus baca buku, tulis jurnal, meditasi. Dan terakhir langkah ketiga, sadari pola konsumsi digitalmu. Jangan asal scroll, pilih dengan sadar apa yang kamu tonton dan baca. Karena setiap konten adalah makanan untuk otakmu, dan kalau kamu terus makan sampah, otakmu akan jadi tempat sampah. Di masa depan, manusia mungkin tidak diperbudak oleh rantai atau senjata. Mereka diperbudak oleh scroll tanpa henti. Otak mereka bukan lagi medan pertempuran, tapi ladang yang siap ditanami iklan, agenda, dan ide-ide dari luar. Dan yang paling menyeramkan, kita semua sudah terjebak di dalamnya. Tapi kamu masih bisa memilih, masih bisa melawan, masih bisa berpikir selama kamu masih sadar bahwa otakmu adalah senjata terakhir yang tidak boleh kamu serahkan begitu saja. Kalau kamu merasa isi video ini mengganggu, itu tandanya otakmu masih hidup, masih berpikir, dan itu adalah kabar baik. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe untuk lebih banyak teori konspirasi yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Karena dunia ini tidak seindah yang ditampilkan di layar kecilmu. Sampai jumpa di video berikutnya, jika otakmu masih utuh.